Terus apalagi kok ketika Nabi wafat yang tersisa jumlah sahabat, ya nggak akan ketemu sih tepatnya berapa karena waktu itu nggak ada sensus, ya. Tapi beberapa imam menyebutkan pendapat mereka masing-masing. Salah satunya disatukan dalam kitabnya Syekh Dr. Munir Ghotban Tarbiyatu Qiyadiyah, mengutip beberapa pendapat imam seperti misalkan Imam Abu Nuaim Al-Asfahani, penulis kitab Hilyatul Auliya, atau Imam As-Suyuti, bahwa jumlah sahabat itu kalau dirata-rata sekitar 120.000 sahabat. 120.000. Yang bahkan beliau menambahkan 2.000 dari 120.000 itu mereka adalah orang-orang yang punya kemampuan kepemimpinan skala internasional. Sampai tadi Syekh Dr. Munir Ghotban ini sesumbar di dalam kitab itu. 1 dari 2.000 sahabat Nabi itu ada di dunia di zaman sekarang, dunia nyaman dengan kepemimpinan beliau. Berani sesumbar kayak gitu. Ya. Dan ini siapa aja memang orang-orangnya? Oh, ada yang dulunya raja perampok, Jundub bin Junadah, dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari, tapi jadi sahabat itu, ya. Lalu di kitab lain, kitab Ar-Rasul Al-Mu'alim, mengingatkan, ini buku yang menuliskan bahwa bagaimana Rasul dari sudut pandang sebagai seorang pendidik. Nah, musannifnya bilang, kalau Nabi tidak punya mukjizat lain, bahkan kalau Al-Quran gak turun ke Nabi, dan yang ada pada diri Nabi cuman menghasilkan 120.000 orang itu tadi, maka beliau menyebutkan itu tetap layak menobatkan beliau sebagai sebaik-baiknya Nabi. Dibandingkan dengan Nabi manapun, ya. Karena bukan satu sahabat masuk ke satu negeri, sahabatnya terpengaruh negeri yang baru, bukan. Satu sahabat bisa mempengaruhi negeri yang baru. Ya. Hasilnya seperti itu. Dan unik ya, kalau ada yang pernah ke Madinah, kita tahu makam Baqi ya. Ada berapa batu nisan di situ, Pak? Pernah ngitung nggak? Atau pernah baca? 10.000. Sedangkan tadi katanya 120.000 sahabat, menunjukkan bahwa memang mereka tuh berkelana kemana-mana, sampai yang tinggal di Madinah sampai wafat di Madinah tuh tinggal 10.000. Sisanya entah di mana mereka, di negeri mana, mati dalam dakwah, ya. Insyaallah. Nah, itu sisa yang dihasilkan, ya. Dari yang tadinya yang percaya 4 orang, hasilnya seperti itu. Dan seperti apa memang perjuangannya? Ya ini baru bicara berkah itu seperti ini, karena Nabi sama kita satu harinya sama, Pak. 24 jam. Kita perlu tidur, beliau juga iya. Kita perlu makan, beliau juga iya. Kita seorang ayah, beliau juga iya. Kita seorang suami, beliau juga iya. Tapi bahkan beliau punya peran yang lebih besar, pemimpin iya, imam iya, pengusaha iya. Waktunya sama, sehari 24 jam. Kok cukup dalam waktu 23 tahun menghasilkan seperti tadi, ya. Sebagian dari mereka tuh bahkan ketemu nabinya bentar. Abdullah ibnu Abbas, sepupu Nabi, kenal Nabi, ketemu Nabi umur 8 karena dapat tugas waktu ayahnya beliau, pamannya Nabi berarti Abbas, gak ikut ke Madinah dulu, tapi jadi kayak mata-matanya Nabi di Mekah. Baru nanti di umur Ibnu Abbas lahir dan umur 8 tahun baru nyusul ke Madinah, ketemu Nabi. Dan Ibnu Abbas ketemu Nabi cuman umur 8 sampai umur 12 atau 13-an. Kalau diumurin berarti kelas 2 SD sampai kelas 6 SD. Tapi yang kayak gitu jadi manusia yang paling paham Al-Quran selepas Nabi wafat. Umur 15-nya udah jadi penasehat di kepemimpinannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi menteri kalau zaman sekarang. Sedangkan ya itulah ya, gimana caranya. Nah, ini kalau udah kayak gitu udah bicaranya berkah. Karena kadang yang kurang dari kitanya, soalnya kita kadang lebih pentingin nominal, bukan berkahnya. Makanya itulah yang bikin yang korupsi masih nggak bahagia juga. Karena nominal mereka punya, tapi ya berkahnya nggak ada.